Hello guys, annyeonghaseyo 여러분. Masih dengan Refsuto Mix Random. Di video kali ini kita akan membahas 9 drama Korea yang akan ditayangkan pada bulan Januari tahun 2022. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah Ghost Doctor, bergenre drama, medical, fantasy, supernatural. Drama ini akan ditayangkan di TVN dan iQIYI mulai tanggal 3 Januari 2022 sebanyak 16 episode. Ghost Doctor adalah drama medis fantasi tentang dua dokter dengan latar belakang, keterampilan, atau kepribadiannya sangat berbeda. Tapi pada akhirnya mereka menggabungkan tubuh dan jiwa menjadi satu. Uniknya, drama ini akan memperkenalkan konsep hantu koma dengan jiwa yang terletak di antara hidup dan mati. Menceritakan tentang Cha Yong-min adalah seorang dokter bedah torak jenius, tapi dia adalah seorang yang arogan dan egois. Karena kasus yang tidak terduga, rohnya merasuki tubuh dokter lain, yaitu Go Seung-tak. Go Seung-tak adalah seorang dokter yang sangat cerdas yang berasal dari latar belakang istimewa. Lahir dari keluarga kaya dengan pikiran yang cemerlang, Go Seung-tak tumbuh dengan segala kelebihannya. Setelah keduanya menemukan diri mereka saling terjerat, serangkaian kisah yang menghibur akan terungkap karena mereka sangat berlawan baik dengan kepribadian maupun kemampuan medisnya. Jung Ji-hoon atau Rain sebagai Cha Yong-min, Kim Yoo-jin atau Yui sebagai Jang Se-jin, Kim Bum sebagai Go Seung-tak, Sun Na-eun sebagai Oh Soo-jung. Drama yang kedua adalah Tracer, bergenre drama misteri. Drama ini akan ditayangkan di MBC mulai tanggal 7 Januari 2022 sebanyak 16 episode guys. Drama Tracer ini berpusat di sekitar National Tax Service versi Korea yang paling dibenci dan ditakuti dari semua lembaga publik di Korea. Hwang Dong-ju adalah kepala divisi perpajakan 5 di layanan pajak nasional. Hwang Dong-ju bekerja keras untuk melacak uang yang disembunyikan dari layanan pajak, dan timnya termasuk Seo Hae-young yang memiliki kepribadian yang ceria dan bosnya adalah Oh Hyung. Sementara itu, In Tae-jun adalah direktur kantor pajak daerah yang memiliki ambisi tinggi. Im Si-won sebagai Hwang Dong-ju, Son Hyun-ju sebagai In Tae-jun, Go Ah-sung sebagai Seo Hae-young, Chu Sang-mi sebagai Min Yo-jung. Drama yang ketiga adalah No Thank You Season 2, bergenre drama, komedi, romance, live. Drama ini akan ditayangkan di Daum Kakao TV mulai tanggal 8 Januari 2022 sebanyak 12 episode. Menceritakan tentang pengantin baru Min Sa-rin dan Mo Gu-yong. Min Sa-rin mencoba menjadi menantu yang baik bagi keluarga suaminya, tetapi mertuanya menganggapnya biasa saja. Dan suaminya, yaitu Mo Gu-yong, tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Karena hal itu, Min Sa-rin mulai meragukan pernikahannya. Di season yang kedua ini, Min Sa-rin telah menyesuaikan diri dengan peran menantu dan hidupnya berjalan relatif lancar. Tapi, Min Sa-rin terlibat dalam kasus yang tak terduga. Park Ha-sun sebagai Min Sa-rin, Kwon Yeol sebagai Mu Go-yong, Moon Hee-kyung sebagai Bak Ki-dong, Kim Jong-gu sebagai Mu Nam-cheom. Drama yang keempat adalah Through the Darkness atau Those Who Read Hearts of Evil, bergenre drama thriller mystery crime. Drama ini akan ditayangkan di SBS mulai tanggal 14 Januari 2022 sebanyak 12 episode guys. Drama ini didasarkan pada sebuah buku dengan judul yang sama yang ditulis oleh Kwon Il-yong dan Go Nam-wook. Drama ini menceritakan kisah profiler kriminal pertama Korea Selatan yang berjuang melacak psikopat saat kata profiling itu sendiri belum ada. Song Ha-young adalah profiler kriminal. Song Ha-young tenang dan memiliki karisma. Song Ha-young menggali kasus dan melihat jauh ke dalam pikiran manusia. Kim Nam-gil sebagai Song Ha-young, Jin Sun-kyu sebagai Kook Yung-soo, Kim So-jin sebagai Yoon Tae-gu, Ryeon Eun sebagai Jung Wo-ju, Jung Sun-won sebagai Nam Il-yong, Lee Dae-yeon sebagai Bak Jun-sik, Kim Won-hye sebagai Hyo Gil-pyo, Kong Seung-ha sebagai reporter Cho. Drama yang kelima adalah Internal Medicine Director Park, bergenre medical dan komedi. Drama ini akan ditayangkan di TVN mulai tanggal 14 Januari 2022 sebanyak 10 episode. Menceritakan tentang Dr. Bak Bunjang yang baru-baru ini membuka klinik penyakit dalam sendiri. Tujuannya adalah untuk diakui sebagai dokter yang terampil dan menghasilkan banyak uang dalam prosesnya.
Dr. Bak Wunjang berpikir bahwa jika dia membuka kliniknya sendiri, uangnya akan segera mengalir, tetapi kenyataannya sedikit berbeda. Kliniknya menerima sangat sedikit pasien dan itu tertatih-tatih pada kebangkrutan. Dr. Bak Wunjang berjuang untuk menyelamatkan kliniknya. Dan lebih buruk lagi, Dr. Bak Wunjang juga menderita kerontokan rambut. Sementara itu, Dr. Bak Wunjang menikah dengan Samo Rim dan istrinya lebih mempercayai nasihat program TV medis daripada suaminya. Lee Seo-jin sebagai Bak Wunjang, Ramiran sebagai Samo Rim, Cha Chung-hwa sebagai Cha Mi-young, Shin Eun-jung sebagai Sunbo Soji. Drama yang keenam adalah Flying Butterfly, bergenre drama live. Drama ini akan ditayangkan di JTBC mulai tanggal 23 Januari 2022 sebanyak 16 episode, guys. Sebuah drama tentang kisah perancang rambut dan pekerja magang yang dengan ceria mengubah pelanggan menjadi kupu-kupu di salon kecantikan Fly Up Butterfly. Menceritakan tentang Gi-bum yang berusia awal 20-an dan bekerja di Fly High Butterfly sebagai asisten magang. Gi-bum bekerja dengan 3 asisten magang lainnya yaitu Moyeol, Guruwoo, dan Suri. Gi-bum bekerja keras tetapi dia kesulitan berurusan dengan pelanggan. Sedangkan Gwang-soo adalah penata rambut di Fly High Butterfly. Gwang-soo sangat antusias dengan pekerjaannya dan dia bekerja dengan direktur salon rambut Michelle dan penata rambut Jen. Kim Hyang-gi sebagai Gi-bum, Daniel Choi sebagai Gwang-soo, Oh Yoon-ah sebagai Michelle, Sim Eun-woo sebagai Jen, Bak Jung-woo sebagai Moyeol, Moon Tae-yu sebagai Teacher Woo, Kim Gae-hye sebagai Suri. Drama yang ketujuh adalah Juvenile Justice, bergenre drama dan law. Drama ini akan ditayangkan di Netflix pada bulan Januari 2022 sebanyak 16 episode. Menceritakan tentang Sim Eun-suk, seorang hakim yang populer karena ketidaksukaannya terhadap remaja karena masa lalunya yang kelam. Tapi, Sim Eun-suk malah diangkat menjadi hakim pengadilan remaja di distrik Yeonhwa. Dan di sana, sang hakim harus menghadapi banyak kasus rumit yang melibatkan kenakalan remaja. Berbagai kasus tersebut akhirnya membantu dirinya untuk menemukan apa artinya menjadi dewasa. Sedangkan Cha Tae-ju merupakan hakim yang dikenal hangat merangkul para remaja nakal. Sementara itu, Kang Won-jung adalah hakim kepala yang memiliki konflik batin dan memiliki ambisi. Kim Hae-soo sebagai Sim Eun-suk, Kim Moo-yul sebagai Cha Tae-ju, Lee Sung-min sebagai Kang Won-jung, Lee Jung-eun sebagai Na Geun-hye. Drama yang ke-8 adalah All of Us Are Dead, bergenre horror school youth science fiction. Drama ini akan ditayangkan di Netflix pada bulan Januari 2022 sebanyak 8 episode. Cerita tentang zombie tampaknya menjadi salah satu yang lagi hits di Korea Selatan. All of Us Are Dead mengambil latar belakang cerita di sekolah, bercerita tentang para siswa yang terjebak di sekolah, di mana tempat itu adalah lokasi pertama kalinya virus zombie menyebar. Para murid yang terperangkap pun harus berjuang untuk kabur. Mereka lalu saling berusaha untuk menyelamatkan diri dari sekumpulan zombie. Yoon Chan-young sebagai Chung-san, Bak Ji-hoo sebagai On-soo, Cho Yi-hyun sebagai Namra, Bak Solomon sebagai Soo-hyuk, Yoo In-soo sebagai Gwinam, Zo Ze-an sebagai Myung-hwan, Kim Byung-chul sebagai Lee Byung-chan, Lee Kyung-hoon sebagai Song Jae-ik. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Repsuto Mix Random, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Repsuto Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemani saat ada di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.